Hai Sobat Ternak, kembali lagi di podcast kali ini. Hari ini kita lagi kedatangan narasumber yang paling spesial, yaitu Ibu Dr. Hewan Ferenggana. Beliau adalah salah satu dosen dari jurusan peternakan di Universitas Mula Warman. Halo Ibu. Hai ya. Hai teman-teman. Mau ngapain nih kita hari ini? Mau podcast tentang kesehatan ternak. Oh, kesehatan ternak. Oke, boleh. Mungkin langsung aja lah ya Bu. Boleh. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Oke. As you know guys, pakai bahasa Inggris atau Indonesia nih? Baca aja. Seperti teman-teman tahu, saya Ferenggana, biasa dipanggil Ibu Dana. Hari ini saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu kesehatan ternak, mikrobiologi dan teman-temannya. Jadi hari ini dijadwalkan sama teman-teman untuk mengisi podcast untuk berbagi ilmu tentunya, dimana ilmu ini nanti diharapkan bisa berguna buat teman-teman semua. Itu aja sih perkenalan. Mungkin lebih jelasnya bisa Instagram saya di @atau di bawah sini. Tolong nanti di input ya. Mungkin langsung aja kali ya Bu. Oke. Boleh nggak sih Ibu ceritakan sedikit ketertarikan Ibu dalam bidang penyakit, kesehatan ternak dan mikrobiologi? Oke, kalau misalnya kita bicara ketertarikan, tentunya karena saya sudah berkecimpung dan masuk dan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, otomatis saya harus into penyakit dong. Saya kan dokter hewan, jadi harus minimal menguasai penyakit. Kenapa sih saya tertarik di bidang kesehatan hewan? Pertama adalah bagaimana kita, biasanya kan orang pasti mikirnya pengen jadi dokter umum. Saya waktu diarahkan jadi dokter umum, kebetulan takut sama mayat, jujur. Kalau mikir mayat kambing, sapi kan itu pasti nggak akan menghantui dalam, jadi terjunlah ke sana. Yang kedua adalah keragaman profesi, di mana keragaman profesi ini saya lihat menarik nih. Tidak banyak waktu itu profesi dokter hewan di Indonesia. Jadi otomatis pengalaman yang saya dapat pada saat kuliah bisa nanti saya terapkan di dunia kerja, dan lapangan pekerjaan yang itu peternakan dan kesehatan itu jelas lebih banyak. Kalau misalnya saya masuk ke dosen di peternakan, otomatis saya harus berbicara hanya sebagai ternak saja, ruminan atau aneka ternak lainnya. Sedangkan kalau di KH itu kan mempelajari tentang macam-macam hewan, ada juga pet animals dan teman-temannya. Jadi sebenarnya karena tawaran pekerjaan yang luas, kemudian ada profesionalisme dari pekerjaan, keragaman pekerjaan, itu yang buat saya tertarik sih masuk sini. Oke Bu, mungkin kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang dampak pada industri peternakan nih Bu. Bagaimana penyakit hewan ternak dapat mempengaruhi produksinya itu Bu? Ibu, menurut Ibu nih yang paling menarik dari 3 bidang tersebut tuh Ibu gimana? Apa aja tadi bidangnya? Kesehatan, penyakit, sama mikrobiologi peternakan. Kesehatan gitu kan sama penyakit, otomatis mereka tuh sama tiga mata kuliah tersebut itu masih terikat satu sama lain. Dimana kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan, otomatis kan kita harus menghindari penyakit. Dimana penyakit ini berasalnya biasa dari infeksius. Infeksius itu penyakit-penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Dimana mikroorganisme dipelajari di mikrobiologi, penyakit dan kesehatan itu harus satu. Jadi menurut saya semua menarik. Kalau misalnya bilang mikroorganisme, kan mikrobiologi terkhusus ke bakteri ya. Mikroorganisme sendiri ada parasit dan ada virus. Semuanya menarik. Kenapa? Ya jelas menarik aja, harus dikuasain gitu. Kalau misalnya nggak menguasain, otomatis kan nggak bisa jadi dokter hewan. Gitu sih. Kayak kan di Samarinda ini banyak banget nih Bu peternaknya masih tradisional. Nah, tantangan mereka itu dalam menjaga kesehatan ternaknya itu gimana sih Bu? Secara umum, namanya juga untuk menjaga, tantangan peternak untuk menjaga kesehatan hewan. Kesehatan hewan itu kan merupakan suatu faktor yang masih ada keterkaitan sama dibuatnya suatu peternakan. Ketika kita membuat suatu peternak ingin membuat suatu peternakan, maka dia harus memperhatikan 3 aspek. Pertama, perkandangan, kandangnya ada. Yang kedua, manajemen nutrisi, baru kesehatan. Ketika semua ini sudah bisa dipenuhi, maka kesehatan hewan pun biasanya akan ikut terpenuhi. Jadi harus kita perhatikan manajemen nutrisi yang masuk. Karena nutrisi yang baik itu yang masuk ke badan si ternak itu merupakan salah satu faktor utama kesehatan hewan yang terjaga. Kemudian
Setelah manajemen nutrisi, mungkin harus dilihat lagi serangan-serangan dari penyakit yang muncul. Contohnya penyakit-penyakit zoonosis. Sekarang tuh kan ya namanya juga mulai bumi ini kan sudah mulai tidak seperti dulu ya. Jadi banyak penyakit-penyakit hewan yang akhirnya menyerang manusia. Penyakit-penyakit zoonosis. Nah itu juga harus kita apa ya istilahnya, harus kita pelajari, kemudian harus kita kendalikan penyakit-penyakit itu. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah penjagaan kesehatan secara preventif, dimana kalau misalnya mau jaga hewan biar nggak sakit nih, otomatis kita harus lakukan pencegahan dong. Pencegahannya kalau yang selama ini kita tahu vaksinasi ya. Nah, selain vaksinasi itu ada juga namanya pemeriksaan berkala kesehatan. Kalau pada kambing dan domba bisa ada namanya pemotongan bulu kalau pada domba, dan juga ada potong kuku. Selanjutnya untuk ruminansia itu ada pemberian obat cacing, pemberian vitamin dan mineral. Itu merupakan salah satu tindakan melakukan kesehatan hewan secara preventifnya aja. Nah setelah itu kalau misalnya udah dirasa udah cukup, sebenarnya nggak harus sampai ada pengobatan, harusnya tidak sakit gitu. Cuman kalau misalnya masih sakit ya mungkin ada proses dari lingkungan juga yang tercemar atau Jadi kan di Samarinda ini termasuk tropikal lembab ya Bu. Nah penyakit yang sering terjadi di peternak Samarinda itu apa? Peternak ini kalau bicara kambing dan domba itu biasanya penyakit namanya kita tropikal lembab ya. Yang paling sering menghampiri kambing, domba, dan sapi ada penyakit metabolik namanya blood timpani kembung, tau kan? Ya. Yang biasanya karena adanya faktor lingkungan, perubahan cuaca, salah makan ya, biasanya faktornya itu karena dia mengkonsumsi rumput atau pakan. Biasanya rumput atau pakannya itu belum dikeringkan, kemudian terlalu banyak air yang masuk sehingga digestinya nih masih belum bisa mencerna segala macam, akhirnya menyebabkan dia blood atau timpani. Itu penyakit metabolik yang sering sekali terjadi di hewan ternak dan mempunyai tingkat kematian yang cukup tinggi. Walaupun kayaknya kembung gitu, kembung kelas ini nggak bisa kayak gitu karena tingkat kematiannya tinggi. Selanjutnya mungkin kalau ruminansia kan sampai sekarang tuh masih ada, walaupun sudah sedikit menginfeksi, itu ada penyakit PMK ya. Karena sampai sekarang pun di dinas-dinas terkait masih melakukan monitoring dan surveillance hasil vaksin PMK, kemudian dilihat bagaimana kelanjutannya dan teman-temannya. Kemudian sempat juga kemarin LSD sempat outbreak di Indonesia, walaupun di Kaltim saya kurang tahu itu untuk udah masuk atau belum, cuma sempat outbreak. Selanjutnya ada juga di babi kemarin Asian swine flu dan teman-temannya. Tapi maksudnya sampai sekarang PMK masih menjadi topik utama karena masih dicegah untuk datang kembali, karena tidak cukup mematikan, namun memberikan kerugian yang luar biasa pada peternak. Untuk mencegah atau mengobati blood Ibu, itu kira-kira gimana caranya? Kalau yang biasanya dilakukan, tingkat keparahan blood itu kan beda-beda. Kalau misalnya biasa yang dilakukan untuk peternak aja itu biasanya bisa dikasih minyak nabati ya, untuk pertolongan pertama dikasih minyak nabati. Kalau kemudian bisa beli anti blood itu mungkin ada di toko-toko peternakan, mungkin dijual bebas kalau saya mungkin anti blood namanya. Yang selanjutnya jika sangat keparahannya sangat tinggi, udah dilihat sudah sampai keluar buih dari mulut, itu mungkin harus ditrokar. Jadi trokar tuh membuat lubang pada bagian menembus lambung, jadi biasa dikeluarkan. Peran penting dari vaksinasi untuk penyakit infeksius itu apa gitu? Penting karena vaksinasi itu merupakan pencegahan ya suatu penyakit infeksius itu. Kalau hewan apapun, ini kita bicara ternak ruminan maupun ternak poultry atau unggas, peternakan unggas, itu vaksin itu memegang peranan paling penting. Bagaimana nanti kita mencegah agar dia tidak, ketika misalnya nanti ada zat asing itu masuk, maka nanti akan sudah bisa mengenali. Karena vaksin itu merupakan suatu mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan ya. Jadi virusnya itu dilemahkan atau bahkan dia dimatikan. Jadi kan virulensinya itu nggak ada. Ketika disuntikan ke dalam tubuh si ternak, diharapkan sistem imun dalam tubuh ternak ini bisa mengenali nih si vaksin sebagai antigen. Jadi ketika nanti vaksin yang antigen itu beneran datang, misalnya penyakit virus itu beneran menginfeksi dirinya, si sistem imunnya sudah bisa mengenali. Jadinya nanti diharapkan cepat gitu, cepat dikenali, cepat dibunuh. Jadi nggak perlu ada sistem pengenalan dulu. Jadi udah kenal langsung bunuh gitu.
kan gitu kan sistem imun. Nggak langsung bunuh gitu ya Bu, ya? Ya harapannya kayak gitu. Tergantung lagi itu, kenapa Bu udah divaksin tapi kok masih sakit, masih bisa terinfeksi, kan katanya udah divaksin nggak bisa terinfeksi. Karena tergantung lagi nanti tingkat virulensi dari si virus yang masuk itu setinggi apa atau sekuat apa. Yang kedua adalah sistem imun atau badan kita ini dalam keadaannya seperti apa. Kalau memang badan kita lagi keadaannya sudah sangat turun, sistem imunnya otomatis kan drop juga. Jadi ketika infeksi ini lebih kuat, ya makanya dia masih nggak bisa menang lah kasarannya. Ya, kalau menyebut mikrobiologi ini Bu, mikroorganisme yang tadi Bu bilang itu. Nah, itu ada beberapa mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tuh biasanya mikroorganisme seperti apa Bu? Mikroorganisme yang patogen namanya. Jadi semua mikroorganisme yang paling sering kalian dengar itu kan mungkin Escherichia coli, itu paling sering banget kita dengar menyebabkan diare. Kalau misalnya bisa dibilang E. coli itu kan flora normal yang ada dalam usus. Jadi ususnya kalian semua itu pasti ada E. coli-nya. Namun dia bisa berubah menjadi patogen. Itu tergantung dari keadaan dalam tubuhnya, dalam tubuhmu. Dalam tubuh kita nih, kita anggaplah kita di ternak itu kan kurang lebih nih, hewan dan human and animals itu kurang lebih sama. Ketika tubuh kita lagi tidak fit, penyakit itu bisa datang, coli itu belum bisa berubah menjadi ganas, akhirnya dia bisa menyebabkan diare. Yang kedua tingkat keparahannya seperti apa, kembali lagi. Kemudian banyak ya mikroorganisme atau bakteri itu ada kayak penyakit Brucella, penyakit keguguran pada sapi, kemudian ada antraks juga yang punya pendarahan dan sangat apa istilahnya sangat bahaya ya kalau antraks, karena penanganan antraks untuk hewan mati yang terinfeksi antraks saja kan harus dikubur dan dibakar. Kenapa? Karena sporanya itu tahan pada tanah, jadi memang harus bahaya. Terus mikroorganisme ini menularnya bagaimana Bu? Secara cepat atau dia perlahan-lahan gitu? Jadi si Brucella ini kalau misalnya menularkan kan dia dari cairan ini ya, cairan di organ kelamin, karena kan itu jadi cairan vagina, mukus dan teman-temannya. Misalnya mukus itu jatuh, kemudian tidak dibersihkan kandangnya, kemudian hewan lain juga menginjak atau apa, itu kan bisa tertular. Jadi penularan bisa secara langsung dan tidak langsung. Tidak langsung dari mana? Dari pada saat IB, ternyata si hewan ini dulu kena Brucella nih. Kemudian kita IB, nah gan tempat IB itu biasanya di situ dia, kemudian tidak dicuci bersih, IB lagi ke teman sebelahnya, maka akan gampang tertular. Itu adalah penularan secara tidak langsung. Jadi penularan itu bisa langsung dan tidak langsung. Dan bahaya, semua bahaya. Cuman tingkat kematian infeksius bakteri itu tidak secepat tingkat kematian infeksius virus. Kalau virus, ini bicara di poultry atau ayam, ketika diinfeksi virus, maka biasanya kematiannya akan secara mendadak. Namun kalau misal di ruminansia, kematian dari virus itu biasanya juga nggak mendadak. Ruminansia itu kematian mendadaknya tuh jarang ya, karena dia biasanya lebih kuat daripada animal kalau poultry atau ayam. Kalau unggas itu bisa lebih rentan. Tuh, jadi kembali ke tergantung ke spesies. Menurut Ibu, penelitian terbaru tentang mikroorganisme tuh gimana? Kalau penelitian terbaru tentang mikroorganisme banyak ya. Kalau mikroorganisme ini kan semua yang bicara tentang vaksin. Adanya sekarang itu namanya vaksin rekombinan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau vaksin suatu, biasanya di vaksin itu kan ternak unggas ya yang wajib ketika datang vaksin, umur segini vaksin. Nah itu sekarang ada satu vaksin yang isinya untuk 2 penyakit. Itu ada namanya vaksin rekombinan. Kemudian kalau misalnya tertarik sama mikrobiologi kan otomatis sekarang kan bakteri itu, kamu tahu sering dengar resistensia bakteri ya, resisten antibiotik. Jadi antibiotik yang resisten itu dia didasarkan oleh gen penyandi yang dimiliki oleh suatu mikroba atau bakteri. Nah bakterinya itu, gen penyandinya itu bisa transfer gen ke manusia, human. Jadi misalnya kita konsumsi suatu daging, tapi dimakannya tidak matang, dan daging itu, daging ayam atau daging sapi itu ternyata sudah resisten terhadap suatu antibiotika. Ketika kamu makan nggak matang, si gennya yang ada pada bakteri itu masih bisa tertransfer ke dirimu. Jadi dirimu nanti secara tidak langsung bisa juga resisten terhadap antibiotik. Itu yang bahaya. Nah di sana sekarang sudah mulai dikembangkan adanya suatu kit untuk melihat ini dia resisten terhadap gen penyandi ini nggak. Contohnya kayak Escherichia coli. Escherichia coli terhadap suatu antibiotik namanya amoxicillin, ampicillin itu punya gen namanya gen SHV dan AMP. Itu kalau belajar itu kayaknya untuk S2. Tapi pokoknya bahayanya di situ. Kalau misalnya kamu nggak hati-hati,
dia bisa bukan konten, dia bisa transfer gen ke manusia. Makanya sekarang dunia mikrobiologi juga lagi mempelajari soal itu, membuat kit, kan jelas ada pembuatan kit, pembuatan vaksin untuk pencegahan Tuh bagi teman-teman yang mau penelitian itu bisa. Iya, S2 ya. Untuk S2 ya, S1 belum. Kalau S1 skupnya bisa, cuma terlalu jauh gitu. Diharapkan karena masih S1 kita sarjana. Itu biasanya untuk skup S2 karena kan penelitiannya pakai PCR dan sequencing. Satu, harganya juga lumayan mahal, yang kedua parameternya juga lumayan banyak untuk S1. S1 mungkin cocoknya mungkin pemeriksaan apa ya, kontaminasi bakteri pada di sini gitu. Karena kalau peternakan kita nggak bisa bicara tentang resisten antibiotika, kan nggak bisa menggunakan antibiotik kan. Karena kalau saya dokter hewan, saya ngajarin peternakan, saya masih punya batasan-batasan yang harus belajar. Itu saya gitu sih. Gitu, asik aja sih kalau belajar. Ya kan ya, kebetulan ya penelitiannya mikro. Bermain, bagaimana kalau kamu melihat yang memandangnya bermain dengan mikroba yang tidak kasat mata itu asik loh. Ketika kita tumbuhkan di media kan, dia terlihat. Itu ya nggak sih, lucu gimana ya, Bilang lucu banget kan aku yang ngeliat itunya. Iya, untuk menghitung bakterinya tuh mungkin agak sedikit menyulitkan. Lalu saya kembali bertanya tuh ya, kenapa ya mau ambil mikro kemarin kalau menyulitkan? Karena kalau misalnya kita bilang nggak banyak orang yang mau berkecimpung di mikro gitu, karena untuk melakukan penelitian itu ribet, harus main alat lab banget, apalagi alat peternakan gitu kan jatuhnya gitu harus kelompongan gitu, mengukur berat badan sapi, mengukur lingkar, itu kan biasanya seperti itu. Saya tuh kemarin tuh nggak terlalu kepikiran untuk ngambil penelitian mikro gitu Bu. Cuman kemarin kan saya lihat tuh, ini karena mama saya bisa ngambil mikro ini. Oh mama, why mama? Nah biasanya doa ibu itu paling didengar sama Tuhan, mau lah. Jadi kalau misalnya ibu udah nyuruh, saya tuh kan mama saya sering banget tuh namanya bikin menggiling bakso tuh Bu, di penggilingannya pasar tradisional di Samarinda nih. Cuman saya lihat tempatnya, proses penggilingannya itu menurut saya masih kurang, higien dan sanitasinya tuh masih kurang dulu. Jadi saya kayak, wah bisa nih dijadikan penelitian kayak pencemaran mikro di daging giling gitu. Oke. Sama kemarin dapat pencerahan juga dari dosen. Makanya saya tertarik untuk ambil mikro. asik kok. Kalau udah terjun itu asik. Kalau masih belum terjun itu memang ribet gitu. Bagaimana penyakit hewan ternak dapat mempengaruhi produksinya dulu? Jawabannya tadi adalah jelas ada penurunan produksi, dimana kalau misalnya hewan itu sehat, otomatis kan produktivitas ini bekerja secara maksimal. Ketika hewan ini sakit, jelas ada penurunan produksi, dari dia merasakan tidak nyaman dari tubuhnya, biasanya bisa berolahraga, kemudian mengkonsumsi nutrisi dan teman-teman yang itu kan jelas berdampak. Yang kedua adalah selain penurunan produksi, adanya penurunan kualitas dari si produk, dimana kita tahu sendiri ruminansia, kemudian ternak-ternak ini penghasil daging, penghasil susu, dan penghasil telur dan olahan lainnya ya. Ketika ada suatu penyakit yang menginfeksi dia, maka contohnya penyakit-penyakit zoonosis atau penyakit yang paling gampang penyakit cacing hati ya, Passiola hepatica, itu akan merusak hatinya. Ketika jadi produk hatinya itu akan sebagian rusak, jadi hanya bisa dimakan sebagian. Bagian yang rusak, apakah boleh Bu dikonsumsi? Jelas masih boleh, namun bagian yang rusak itu harus dibuang. Jadi kan kelihatan tuh, kalau misalnya hati kan warnanya seperti apa ya? Merah muda ya, merah muda gitu. Kalau misalnya rusak dia warnanya kan gelap kehitaman, maka yang gelap kehitaman kita buang, kemudian sisanya kita konsumsi. Begitupun dengan daging. Jadi banyak penyakit-penyakit itu yang menyebabkan dagingnya rusak segala macam. Otomatis kan kalau daging rusak merah sampai keluar infeksi cacing dan teman-temannya nggak bisa dikonsumsi. Selanjutnya, kalau misalnya bicara telur, ada penyakit-penyakit pada infeksi unggas itu yang menyebabkan telur kerabangnya itu menjadi lunak, lembek gitu ya, lembek. Jadi kayak tahu telur penyu kan, jadi kayak gitu. Jadi telur modelnya kayak telur penyu. Jadi harusnya kan telur ayam nggak seperti itu. Otomatis nih si peternak rugi, udah mengeluarkan kos untuk pakan tapi tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah itu sih, jadi penurunan kualitas produk dan juga jelas ada penurunan produksi dari si ternak sendiri. Nah, terus itu apa aja langkah-langkah yang bisa diambil peternak
untuk minimalisir penyakit pada ternak mereka atau usaha mereka gitu? Usaha, kalau misal usaha menjaga kesehatan hewan tuh jelas sih pertama-tama tuh dengan lakukan tindakan preventif. Peternak ini juga harus tahu sebelum kita lakukan tindakan preventif, mereka juga harus punya pengetahuan dulu. Pengetahuan ini didapat dari mana? Biasa pengetahuan terhadap basic untuk menjaga kesehatan itu kan biasa diberikan oleh OPD atau dinas terkait, ya dinas kota. Biasa dinas kota itu akan memberikan komunikasi, informasi dan juga edukasi bagaimana menjaga kesehatan ternak gitu. Mereka juga harus tahu, mereka harus aktif dulu ikut-ikut penyuluhan. Ketika mereka sudah tahu ikut-ikut penyuluhan, maka mereka udah ngerti nih, oh artinya untuk menjaga kesehatan hewan kita harus lakukan tindakan kesehatan preventif. Tindakan kesehatan preventif seperti apa? Pemberian obat cacing yang rutin kan, karena cacing itu walaupun dia tidak mematikan, dia menyebabkan penurunan produksi karena mengisap sisa-sisa makan yang ada di rumen. Otomatis nanti nggak bisa besar, nggak bisa dagingnya, nggak bisa banyak, nggak bisa berat gitu kan. Selanjutnya mungkin kalau misalnya manajemen nutrisinya dirasa kurang, hanya diberikan rumput, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan pemberian mineral esensial, vitamin, mungkin ATP energi dan teman-teman. Itu sih. Yang jelas mereka harus pengetahuan peternak harus ditingkatkan dulu, kemudian lakukan manajemen kesehatan preventif, pemberian nutrisi yang baik. Itu sih basicnya biasanya harus dilakukan. Tadi kan Ibu udah bilang nih kalau pemerintah tuh ngasih penyuluhan dan informasi, terus untuk yang lainnya pemerintah tuh memiliki peranan apa lagi gitu Bu selain kedua itu? Jelas program-program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ternak itu banyak ya. Selain memberikan penyuluhan, vaksinasi itu merupakan program yang rutin dilakukan. Mereka tuh juga, kalau nggak salah, pemerintah tuh juga selalu memeriksa kualitas pakan yang akan diberikan. Atau mungkin di daerah, misalnya suatu daerah ini punya peternakan, nah, kemudian di daerah itu kan ada pakan-pakan tuh, ada rumput atau ada apa macam-macamnya itu, kemudian akan diambil lalu dilakukan kualitas pakan, dimana fungsinya itu dilihat. Kalau misalnya kualitas pakan yang kurang, nanti mereka akan kasih edukasi lagi ke peternak. Ini kurang, otomatis yang harus ditambahkan mungkin ada vitamin, mineral belum atau semacamnya. Selain itu vaksinasi, kalau kita bicara ya vaksinasi seperti kemarin outbreak PMK, sampai sekarang kan masih gencar dilakukan vaksinasi PMK untuk hewan-hewan yang belum tervaksin. Itu merupakan salah satu ini sih cara mitigasinya pemerintah untuk menekan si penyakit ini. Selain itu mereka nggak cuma ke ternak loh ya, mereka juga vaksinasi rabies. Kalau misalnya kita bicarakan di dinas itu kan itu rutin sekali dilakukan dan gratis gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya hewan-hewan gitu, jangan takut harga akan turun karena ada dilakukannya vaksinasi. Karena kan selain vaksinasi mereka di-tag gitu. Jadi takutlah ketika nanti ternak kalian tidak divaksin, maka ternak kalian akan sakit, kemudian sampai akhirnya parah. Bagaimana nanti mereka bisa sampai mati, otomatis kan kerugian lebih tinggi. Karena kalau sekarang tuh peternak takutnya gitu ya, mereka takut adalah ketika mereka dikasih di irtek maka akan rusak kan. Kadang pemasangan irtek itu tidak segampang itu, karena pemasangan irtek itu lumayan rumit. Sapi ini kan hewan yang suka bergerak dan dia juga lumayan besar dan berbahaya ya merupakan. Jadi pemasangan irtek itu juga lumayan berbahaya. Nah kemarin kan saya ada PKL nih Bu di suatu daerah dekat Samboja mungkin. Nah di situ rata-rata peternak itu tidak mau mengasih tahu ke dinas bahwa sapi mereka tuh terkena PMK. Bahkan kemarin sempat ada yang terkena LSD tapi mereka cuma diam karena takut. Kalau kita bicara tentang peternak ya jelas mungkin awal-awal takut karena sebenarnya kompensasi yang diberikan itu mungkin kita tidak menyalahkan dinas, kita tidak menyalahkan negara juga karena itu suatu merupakan penyakit outbreak yang tiba-tiba mungkin anggaran kesana belum ada. Takut jelas, takut untuk upaya mitigasi. Pertama kali jika ada satu saja hewan yang terkena penyakit yang sudah masuk nih, sebelum dia menginfeksi temannya yang lain, itu biasanya harus dilakukan mitigasi, dilakukan pembunuhan, maka habis itu dia akan diberikan kompensasi. Mungkin peternak takut kompensasi yang diberikan itu kurang atau sebagainya, itu kan kita juga merupakan bagian pemikiran dari mereka. Yang kedua, itu tadi mereka tidak akan mau mengaku gitu karena ketakutan. Jadi mendengar simpang siur dulu, ketakutan tersendiri, tidak ada takut rugi, dan teman-temannya bahkan tidak tahu misal pun dijual nanti masih bakal rugi atau enggak gitu.
Jadi ya itu sih, kita bicara gitu dilema ketakutan ternak itu juga luar biasa. Menurut ibu ada saran nggak untuk masyarakat yang punya peternakan tradisional atau peternak yang mungkin baru 1 atau 2 ekor untuk tentang menjaga kesehatan ternaknya nih? Jelas ada ya, pentingnya pendidikan mereka, kemudian niat mereka untuk mengikuti adanya penyuluhan itu penting untuk menyokong kesehatan hewan mereka. Kemudian penting juga itu untuk yang paling penting, tidak kalah penting adalah melaporkan kasus. Jadi jangan takut untuk melaporkan kasus, karena ketakutan peternak atau masyarakat umum ini biasanya ketakutan nanti ternaknya akan diambil, kemudian tidak ada kompensasi kerugian dan teman-temannya, kemudian mau mikir itu untuk nakal, setelah nakal mau dijual dengan harga murah yang nantinya mungkin akan merugikan orang banyak gitu. Jadi jangan pernah untuk takut untuk melaporkan suatu kasus, karena kasus yang datang itu kan bukan salahnya dia, bisa jadi itu udah datang atau seperti apa. Pokoknya jangan pernah takut untuk melaporkan kasus, sehingga nantinya bisa kita melakukan pencegahan atau pengobatan sedini mungkin. Selanjutnya, jelas sebagai peternak itu harus penting sekali pembatasan penggunaan obat-obatan. Karena kita tahu sekarang antibiotik itu jual bebas ya. Di toko apotek aja, mereka kalau misalnya hewan sakit, ayam sakit saya pernah tahu itu dikasih amoxicillin gitu, langsung dikasih 1 butir 1 ayam. Sedangkan untuk amoxicillin itu kan kita aja dengan berat badan segini kita makan 1. Untuk dosis kan otomatis harus dikonversi ke hewan. Kemudian penggunaan obat-obat yang tidak tepat itu biasanya digunakan juga di pakan sekarang. Penggunaan antibiotik, tahu namanya AGP ya, antibiotik growth promoter, digunakan untuk menambah berat si unggas. Diharapkan penggunaan antibiotik bisa menambahkan berat unggas. Tanpa mereka sadari, antibiotik itu akan meninggalkan residu yang nantinya bisa juga tertransfer ke kita. Itu sih yang bahaya. Jadi banyak, semoga harapan saya ini banyak peternak-peternak, tidak lagi ada peternak-peternak kolot kayak gitu ya, yang mementingkan keuntungan secara pribadi namun nanti bisa membahayakan kesehatan semua, bahkan kesehatan ternaknya, bahkan nanti jadinya kerugiannya buat dirinya sendiri. Itu yang paling harus dilakukan sih itu dulu. Untuk para peternak, dengan kata ibunya, jangan takut untuk melapor penyakit hewan yang terkena penyakit ke dinas. Kalau di dinas itu nggak bakal diambil, tapi bakal diobatin kan Bu? Biasanya ya harusnya, mungkin kalau nggak ke dinas, mungkin dinas jauh ya gitu, mungkin bisa dilaporkan ke medik dan paramedik terdekat. Misalnya kan peternak itu ada puskeswan, laporkan aja di puskeswan, itu nanti akan dilakukan penanganan dulu. Tapi sebelum dilakukan penanganan, kalau misalnya dia udah tahu nih udah ada sesuatu yang berbeda di hewan ternaknya, lakukan juga pengobatan sedini mungkin dia yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kan hewan ini nggak mau makan, kemudian tiba-tiba ambruk, bisa dilakukan dengan pemberian vitamin atau pemberian mineral atau pemberian energi. Itu kan sudah dijual bebas ya di toko-toko peternakan. Ada energi B-kompleks dan teman-teman itu bebas, jadi bisa diberikan. Bebas ya? Apa nggak bebas? Setahu saya bebas sih. Bebas. Nah, cuma dia bentuknya injeksi. Ya. Soalnya banyak banget tuh peternak yang saya lihat dia menyediakan obat-obatannya sendiri. Ya itu takutnya juga penyalahgunaan obat itu juga nanti dikira obat ini bisa buat penyakit ini, padahal kan nggak tahu. Padahal obat itu kan biasanya dia untuk meminimalisir gejala-gejala yang ada. Dan jangan pernah memberikan paracetamol dan ibuprofen kepada kucing. Ya, itu make your cat die soon gitu, karena dia punya suatu reseptor yang ada di tubuhnya dia yang menolak kalau pemberian obat itu. Jadi malah kalau kucingnya demam dikasih itu malah bisa menyebabkan si kucing itu malah jadi mati. Itu makanya jangan sering salah kaprah. Ketika memang belum ranahnya ke sana, bawa ke medik atau paramedik deh, itu lebih aman. Jadi kan saya ada dengar tuh ayam dikasih amoxicillin itu sebenarnya berbahaya nggak sih Bu? Jelas berbahaya kalau misal penggunaan tidak tepat ya. Kalau penggunaannya memang ayam itu sakit, diberikan pemberian antibiotik, amoxicillin itu kan spektrumnya memang luas. Tapi kita lihat lagi sakitnya di pernafasan atas atau bawah. Kalau misalnya sakitnya di daerah pencernaan dikasih itu kan mungkin pemberiannya kurang tepat. Kemudian dosis yang diberikan terlalu banyak, itu juga kurang tepat gitu. Jadi apalagi setelah itu ayam, seperti yang kalian tahu ayam potong itu
life cycle-nya kan tidak lama. Sudah ayam potong dikasih antibiotik, jelas residunya yang kena di kita sebagai manusia yang makan. Kalau kamu vegetarian ini aman, tidak akan terkena. Kalau kita yang hobi makan ayam ini ya harus berhati-hati sih konsumsi ayam berlebih. Gitu sih. Apalagi nih yang bertanyakan, pasti teman-teman di luar sana sekarang saya yang mungkin lebih pinter lagi, apalagi mahasiswa saya kan udah semester 6 nih, udah pasti udah pinter gitu. Pinter boleh tapi jangan menggurui, yang penting kalau misalnya kita bicara sama peternak itu tidak boleh menggurui, karena kita ilmunya dapat, dia actionnya sudah lama berkecimpung di situ, jadi mungkin saling sharing kalau kita bahasanya. Boleh lah gitu, sering-sering lah main-main gitu kan. Peternakan yang sudah semester 6, ntar lagi lulus. Amin, semoga cepat ya guys. Amin guys. Ada lagi? Kalau tidak ada, Mungkin itu aja Bu pertanyaan yang banyak banget yang saya tanya tadi, dan udah terima kasih Bu sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan banyak banget bagi saya sendiri maupun pemirsa yang nonton nanti. Terima kasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami, walaupun saya tahu sebenarnya Ibu dosen saya ini jadwalnya padat sekali, untuk ditemuinnya susah, padat banget. Mungkin itu aja Bu. Kalau ketemu harus berjadwal. Oke, itu aja. Sukses ya guys, saran saya dari semester 6 tingkatkan lagi pengetahuannya, kemudian tingkatkan lagi keaktifannya, karena dari semester 6 nih harus cepat gercep gitu. Yang lulus cepat itu belum tentu yang pintar ya. Yang lulus cepat itu yang mau berusaha, mau bekerja keras, karena tantangan dalam mengerjakan skripsi itu luar biasa. Baik dari tantangan dosennya, diri kalian sendiri, dosen oke lah gitu ya, diri kalian sendiri, kalian harus berjuang dan melawan kemalasan yang ada di diri sendiri sih. Kalau itu sudah bisa kalian atasi, maka semua akan tercapai. Sukses guys, cepat lulus. Sukses juga Lia. Nanti kalau udah lulus, jangan lupa sama semua. Itu aja. Bye, mungkin itu aja dari kita berdua, saya dan dosen saya. Bye bye sobat ternak. Bye bye, assalamualaikum.